Halo komager semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga Anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya, Boy, dan offline Dekecrot. Dan seperti biasa saya masih membahas film survival yang berjudul Far From Home yang dirilis pada tahun 1995. Yang mana film ini ceritanya benar-benar sangat sedih dan banyak juga pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar Anda tidak ketinggalan alur cerita film survival berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama siapkan sabun tutup pintu, longgarkan celana. Dan seperti biasa, cerah cret cow. Film dimulai. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang remaja berusia 15 tahun bernama Angus beserta kedua bocah bernama David dan adiknya Silas yang sedang berburu kelinci. Namun ketika Angus hampir berhasil mendapatkan kelinci tersebut, dirinya tidak tega untuk menangkapnya, kemudian menyuruhnya pergi. Yang mana Angus ini merupakan seorang remaja rajin dan juga mandiri. Dirinya juga mempunyai seorang pacar bernama Sarah. Hi Sarah. Hi Angus. Come on guys. Great, Bo. When you finally gonna finish? Kala itu Sarah menawarkan jasa mau membantu menyelesaikan perahu yang sedang dibuatnya. Akan tetapi dengan halus Angus menolaknya karena memang dirinya bukan seorang pria yang suka menguras uang dari perempuan. Tidak seperti Anda yang mata duitan. Angus juga mengatakan jika nanti perahunya sudah selesai, dirinya akan ikut berlayar bersama sang ayah untuk mengantarkan pembekalan pegawai mereka ke Winter Harbor. Sorenya Angus yang sedang mengumpulkan kayu di dekat rumahnya, tanpa sengaja dirinya menemukan seekor anjing berwarna kuning yang tersesat. Dan diduga itu tidak ada pemiliknya karena anjing tersebut tidak memakai kalung di lehernya. Kemudian Angus meminta izin kepada kedua orang tuanya, John dan Catherine, untuk memelihara anjing itu. Mereka pun mengizinkannya, walaupun pada awalnya mereka sempat melarang dikarenakan takut ada pemiliknya. But it stays outside. He will. Sepulang dari sekolah, Angus tidak berdiam diri, dirinya bekerja sebagai pengantar koran untuk menambah tabungannya. Paper. Collect. 3 hari kemudian, kedua orang tuanya mengatakan kepada Angus bahwa mereka tidak bisa memelihara anjing karena semenjak ada anjing itu kini rumah mereka menjadi acak-acakan. Ditambah anjing tersebut sudah memakan 2 ayam peliharaan mereka dan juga menumpahkan cat untuk perahu. Mendengar hal itu, Angus tetap bersikeras ingin memeliharanya dan dirinya juga akan mengganti cat yang telah ditumpahkannya itu. Karena Angus terus memaksanya, akhirnya mereka pun mengizinkannya. Akan tetapi, Angus harus bertanggung jawab dan mengurus semua kebutuhan anjing tersebut. Responsibility, is that clear? Yeah. Okay. Malamnya Angus membelikan sebuah kalung untuk anjingnya sekaligus memberikan makanannya. Dari makanan tersebut, Angus mendapatkan hadiah sebuah peluit. Keesokan harinya Angus mengadakan camping di pinggir hutan bersama adik dan temannya. Di sana sang ayah mengajarkan kepada Angus dan adiknya bagaimana cara bertahan hidup di hutan, dari mulai cara menyalakan api dan hewan apa saja yang dapat dimakan. Snails, worms, stuff like that. Okay, I'll see you in the morning. Yeah. Angus, you're in charge of the fire. Beberapa hari kemudian, akhirnya Angus telah berhasil menyelesaikan perahunya. Dirinya juga sudah melengkapi perahunya itu dengan peralatan seperti panci, terpal, dan juga barang lainnya. Lalu sang ayah memberikannya sebuah pisau lipat peninggalan kakeknya. Angus pun dengan senang hati menerima pisau tersebut. This was your father's. It's perfect. Sebelum pergi, Angus mencoba terlebih dahulu perahu buatannya bersama sang adik yang ternyata memang bagus. This is a really good boat, Angus. Karena perahunya sudah selesai, paginya Angus ikut bersama sang ayah untuk mengantarkan perbekalan pegawai mereka ke Winter Harbor. Sebelum pergi, Sarah datang memberikannya sekotak kue untuk pembekalan di perjalanan. Walaupun kuenya sedikit kosong, akan tetapi Angus menerimanya dengan sangat berterima kasih demi untuk menghargai kekasihnya. Thanks anyway. There's lots of sugar and stuff, carbohydrates in them. I gotta go. See you when you get back.
Perjalanan pun dimulai. Terlihat di sana Angus tidak lupa membawa si kuning yakni anjingnya. Di hari pertama perjalanan mereka berjalan dengan baik tanpa ada hambatan sedikit pun. Namun di hari kedua badai datang mengombang-ambingkan kapal mereka dikarenakan cuacanya sangat buruk. Karena hal itu, John pun langsung menghubungi ke penjaga daratan terdekat dan memberitahukan keberadaannya saat itu. Sialnya, sebelum mendapatkan tanggapan yang jelas, sinyalnya keburu terputus. Sedangkan kala itu badai semakin besar membuat mereka yang berada di dalam kapal itu gibeg. Dalam situasi kepanikan, Angus meminta izin kepada sang ayah untuk menyelamatkan diri menggunakan perahunya. Tiba-tiba badai besar datang menghantam kapal mereka. Beruntungnya Angus sudah berhasil menyelamatkan diri bersama anjingnya. Sementara John yang masih terjebak di dalamnya, beliau berusaha untuk meminta bantuan dengan memberikan sinyal darurat. Nasib baik bagi John, tak lama kemudian tim penyelamat pun datang menyelamatkannya, kemudian melarikannya ke rumah sakit. Lalu mereka menghubungi Catherine memberitahukan tentang musibah yang dialami suaminya. Mendengar kabar itu, Catherine pun langsung bergegas pergi menuju ke rumah sakit. Did they find him? Not yet. Don't worry, honey. They're gonna find. Sementara saat itu Angus masih berada di perahu bersama si kuning. Dirinya menggigil kedinginan. Di waktu yang sama tim penyelamat pun sedang mencarinya. Setelah lama terombang-ambing di pulau tersebut, akhirnya Angus sampai di daratan terdekat yang berbatu yang jauh kemana-mana. Menerima kenyataan demikian, Angus tidak merasa sedih karena dirinya merasa yakin bahwa tim penyelamat akan segera menemukannya. Untuk bertahan hidup di tempat itu sambil menunggu tim penyelamat datang, Angus hanya mempunyai pembekalan korek api, tali pancing, kail, dan sekotak kue pemberian Sarah, sementara perahunya dijadikan tempat berlindung. And Sarah's cookies. Paginya Angus melindungi kakinya dengan terpal yang sudah dijahitnya menggunakan kail. Kemudian Angus bermain bersama si kuning untuk menghilangkan kesedihannya. Di malam kedua, John merasa heran kepada Tony yang merupakan sahabat baiknya sekaligus pemimpin tim penyelamat di wilayah itu. Kenapa mereka belum juga berhasil menemukan Angus? Seharusnya mereka bisa mudah menemukannya karena saat itu Angus menyelamatkan diri menggunakan perahu. Melihat John marah, Tony mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah berhenti melakukan pencarian sebelum berhasil menemukannya. 5 hari sudah berlalu, akan tetapi Angus belum juga berhasil ditemukan oleh tim penyelamat. Namun Angus tetap sabar menunggunya karena kekurangan kayu kering untuk membuat sebuah isyarat api agar nanti tim penyelamat mudah melihat keberadaannya. Angus merusak perahunya mengingat dirinya tidak punya suar. Di hari ke-9, Angus yang sedang tidur dirinya langsung terbangun ketika mendengar suara pesawat. Kemudian bergegas untuk menyalakan api, namun setelah api menyala, sialnya pesawat itu tidak melintas ke tempat yang ditinggalnya. Di mana kenyataan itu benar-benar membuat Angus sangat sedih. Bagaimana tidak sedih coba seorang remaja bertahan hidup di pantai berbatu yang jauh kemana-mana. Kalau Anda berada di posisi si Angus, apa yang Anda akan lakukan? Karena sudah 9 hari tim penyelamat belum juga berhasil menemukan keberadaannya, akhirnya Angus memutuskan untuk meninggalkan tempat itu, kemudian menuliskan arah tujuannya di sebuah dayung dan diletakkan di sela gundukan batu. Angus menyadari seharusnya dirinya tetap menunggu di sana, akan tetapi kini persediaan makanan sudah semakin menipis. Jika seandainya mereka tetap tinggal di tempat itu, pastinya mereka akan mati kelaparan. Dan tujuan Angus sekarang adalah menuju mercusuar yang jaraknya sekitar 30 mil dari tempat tersebut. Angus berharap di sana dirinya mendapat bantuan. Di tengah perjalanan terpaksa mau tidak mau Angus harus memilih jalan lain yang jaraknya beberapa kali lipat dari jarak yang aslinya.
disebabkan jalan yang harus dilaluinya itu sangat berbahaya karena ombaknya begitu besar. Belum juga jauh meninggalkan tempat itu, tiba-tiba sebuah pesawat penyelamat melintas ke tempat tersebut. Namun sayangnya Angus tidak mempunyai suara maupun alat lainnya untuk memberitahukan keberadaannya, membuat pesawat itu berlalu begitu saja. Yang ternyata itu adalah John dan Tony yang sedang melakukan pencarian. Tony mengatakan dirinya tidak bisa meneruskan pencarian disebabkan bahan bakarnya tidak cukup. Kembali ke Angus, dirinya benar-benar merasa sedih menerima kenyataan itu. Di sisi lain, kini dirinya juga harus menempuh perjalanan yang cukup jauh melintasi salah satu hutan belantara terbesar di Kanada. Dikarenakan jalan utama menuju mercusuar sangat berbahaya, akhirnya Angus pun menyadari bahwa dalam keadaan semacam itu, tiada hal yang paling baik dilakukan kecuali bersabar, berdoa, dan juga berusaha. Malamnya hujan turun begitu deras, di mana kala itu Angus sedang menghangatkan badan di perlindungan sementaranya. Tiba-tiba seekor serigala datang menghampiri mereka. Melihat itu, si kuning yang pandai pun keluar mengejar serigala ke-1 dan terlibat perkelahian dengan serigala kedua. Sementara Angus dihadapkan dengan serigala ketiga. Dalam situasi keadaan ketakutan dan hampir kencing di celana, Angus berusaha mengusir serigala itu dengan tongkat di tangannya, kemudian pergi merangkak ke tempat yang aman sambil membawa tasnya. Namun sialnya serigala itu kembali mau menyerangnya. Beruntungnya sebelum serigala tersebut berhasil menjangkau Angus, si kuning keburu datang dan mengusir serigala tersebut. Dalam keadaan hujan kemudian si kuning membawa Angus dengan nalurinya ke tempat yang aman. Paginya untuk menghilangkan rasa lapar, Angus memasang sebuah perangkap untuk menangkap tikus. Usahanya pun berhasil, terlihat di sana seekor tikus terjebak oleh perangkapnya. Kemudian Angus pun memakan daging tikus tersebut dan tak lupa membaginya dengan si kuning. Karena perutnya sudah terganjal, Angus pun meneruskan perjalanan. Namun setelah berjalan cukup jauh, ternyata dirinya malah kembali ke tempat yang sebelumnya. Menyadari hal itu, akhirnya Angus menyuruh si kuning agar menjadi pemandu jalan, mengingat bahwa anjing merupakan salah satu hewan yang mempunyai naluri kuat. You should lead. Go home. Di tengah jalan Angus berhenti sejenak, kemudian menutupi celananya yang robek dengan belahan kulit kayu. Di waktu yang sama, John beserta tim penyelamat telah berhasil menemukan camp yang pertama kali ditinggali oleh Angus. Di sana John merasa sedih karena Angus sudah tidak ada di tempat itu. Di sisi lain, beliau juga merasa bangga karena Angus meninggalkan pesan di sebuah dayung. Good boy. Setelah melihat tulisan dari dayung tersebut, John beserta tim penyelamat pun mencoba menyusul Angus. Namun mereka tidak berhasil karena memang Angus sudah jauh meninggalkan tempat tersebut dari beberapa hari sebelumnya. Menjelang malam, Angus beristirahat di bawah batu besar. Untuk mengisi perutnya yang lapar, Angus memasak kue pemberian Sarah dicampur dengan akar-akaran dan tanaman liar yang dapat dikonsumsi. Di tempat lain kala itu, Tony mengatakan kepada Catherine bahwa kini Angus sudah masuk ke dalam hutan dan itu akan sulit untuk ditemukan. Mendengar itu, Catherine marah dan salah paham kepada Tony. Dirinya mengira bahwa Tony akan menghentikan pencarian. Tony pun mengatakan bahwa beliau dan anak buahnya akan terus mencari Angus, namun butuh waktu lama untuk bisa menemukannya karena hutannya sangat tebal. Kemudian Tony pun mengajak Catherine untuk melihatnya sendiri. Ketika melihat ternyata hutannya sangat luas dan pohonnya juga begitu tebal, Catherine tidak mampu berkata apa-apa selain meneteskan air mata. Sementara Angus yang masih berada di dalam hutan, paginya sebelum meneruskan perjalanan, dirinya mengumpulkan hewan kecil semacam lalat, belatung, kemudian mencampurinya dengan buah beri untuk mengisi perutnya agar punya tenaga. Kalian berani gak kalau memakan ulat mentah-mentah? Pasti kalian gak berani lah pas muntah. Oke, kan cuet.
Setelah perutnya terisi, Angus meneruskan perjalanan, tapi kali ini nasib naas menimpanya, di mana saat itu Angus yang sedang beristirahat dirinya hendak menghampiri si kuning. Namun sialnya kakinya malah terpleset, membuatnya jatuh ngagorolong hingga menyebabkan pergelangan tangan kirinya patah. Di waktu yang sama, John bersama tim penyelamat sedang melakukan pencarian di hutan tersebut. Selepas mengikat tangannya, Angus kembali meneruskan perjalanan dan tidak memperdulikan rasa sakitnya hingga sampailah dirinya di tepi danau. Di sana Angus melihat mercusuar yang ditujunya itu berada di seberang di atas bukit. Kemudian Angus pun membuat sebuah rakit dari batang dan cabang pohon. Dengan bantuan si kuning yang pandai, akhirnya Angus berhasil menyeberangi danau tersebut lalu beristirahat sejenak untuk mengeringkan bajunya. Hypothermia before it starts to lower your body temperature. Kembali ke John yang sudah berada di penginapan, saat itu Catherine memutuskan untuk pulang dan menunggu kabar di rumahnya. Terlihat di sana John menangis, beliau sangat sedih karena sudah 20 hari melakukan pencarian, namun belum juga berhasil menemukan Angus. Melihat itu, Catherine pun menenangkannya, walaupun pada faktanya Catherine sendiri sama merasa sangat sedih. Karena bajunya sudah kering, Angus pun meneruskan perjalanan mendaki bukit menuju mercusuar. Namun lagi-lagi sialnya bagi Angus, sesampainya di mercusuar dirinya menemukan ternyata mercusuar itu kosong, tidak ada penjaganya. Bahkan di sana tidak ada makanan maupun minuman untuk menopang mereka. No food. Dari dalam mercusuar, Angus melihat bahwa di seberang ada jalan penebangan kayu yang jaraknya lumayan jauh. Dirinya pun berniat untuk pergi ke sana, berharap di sana Angus menemukan seseorang yang dapat menolongnya. Dan petualangan pun kembali berlanjut. Dalam keletihan dan juga lapar, di tengah jalan si kuning yang pandai membawakan Angus ekor kelinci. Kemudian Angus pun membunuh kelinci tersebut untuk mengisi perutnya yang lapar. Selepas makan yang enak, mereka kembali meneruskan perjalanan, namun tanpa disadari Angus menemukan dirinya sudah berada di atas ngarai curam yang di bawahnya terdapat sungai kecil. Di sana Angus melihat pohon tumbang di bagian atas ngarai, dirinya pun memutuskan untuk menyeberanginya. Kemudian Angus berjalan menyeberangi pohon tersebut sambil ngeronang dengan berhati-hati karena takut terjatuh. Namun rupanya si kuning tidak mau mengikutinya, dan ketika Angus berputar balik untuk menghampiri si kuning, tiba-tiba kakinya tikus sewad membuatnya digurawil. Beruntungnya Angus tidak terjatuh ke bawah karena tangannya keburu memegang akar. Kemudian Angus mengikat si kuning lalu membawanya menyeberangi pohon tersebut. Di tengah jalan Angus terhenti ketika melihat pohon yang sedang diseberangnya itu ternyata terhalang oleh pohon tumbang lainnya. Dalam situasi kebingungan dan belum mengetahui apa yang harus dilakukannya, tanpa diduga sebuah pesawat penyelamat terbang di atas kepala dan melihat keberadaan mereka di pohon tersebut. Kemudian sang pilot memberitahu Tony tentang penemuannya. Mendengar kabar itu, Tony beserta anak buahnya pun langsung bergegas pergi menuju tempat di mana Angus berada. They found. Melihat tim penyelamat datang, Angus merasa bahagia karena akhirnya mereka berdua bisa pulang kembali ke rumahnya. Melihat Angus di bawah sip kuning pun mencoba ikut dengan cara menggigit kaki sang penyelamat. Namun sialnya, gigitannya itu kurang keras hingga menyebabkan dirinya terjatuh ke bawah sungai. Melihat anjingnya terjatuh, mereka pun berjanji kepada Angus untuk kembali turun mengambilnya. Namun naasnya kecepatan angin di tempat tersebut meningkat, membuat mereka terpaksa harus meninggalkannya. Kemudian mereka pun langsung melarikan Angus ke rumah sakit terdekat, sementara si kuning yang terjatuh dirinya selamat kemudian menepi dengan keadaan kaki belakangnya terluka. Di waktu yang sama, Catherine dan John yang berada di rumah mereka sangat bahagia sampai meneteskan air mata ketika mendengar kabar bahwa Angus telah berhasil ditemukan dan kini berada di rumah sakit. Setelah mendengar kabar tersebut, saat itu juga mereka langsung bergegas pergi menuju ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, mereka pun langsung memeluk Angus dengan penuh kasih sayang.
Angus benar-benar merasa bahagia karena dirinya kini telah berkumpul kembali bersama keluarganya. Di sisi lain, Angus juga merasa sedih karena kehilangan anjing kesayangannya. Mereka mengatakan bahwa Angus jangan cemas karena tim penyelamat sedang berusaha mencarinya. I lost him, Dad. I lost Yellow. 3 minggu kemudian, Tony mendatangi John. Tony mengatakan bahwa beliau minta maaf karena sudah 3 minggu mencari si kuning namun tidak juga berhasil menemukannya. Dan kini Tony memutuskan untuk menghentikan pencariannya karena masalah anggaran yang disebabkan oleh pencarian selama 3 minggu. Angus yang mendengar percakapan tersebut merasa sedih. Kini Angus menyalahkan dirinya sendiri atas kehilangan si kuning, akan tetapi Angus menolak untuk berputus asa dan dirinya juga meyakini bahwa anjingnya itu masih hidup. Kedua orang tuanya pun membantu Angus mencari si kuning dengan memasang poster di seluruh kota, bahkan mencarinya ke berbagai area hutan, namun hasilnya nihil. Saat berjalan pulang dari sekolah, Sarah pacarnya menghibur Angus dengan memberikannya sedikit kecupan, yang mana hal itu hampir membuat Angus oleng. See you tomorrow. Kemudian pada hari itu, Angus meniup peluit anjingnya untuk terakhir kali dan tanpa diduga, si kuning yang kelelahan muncul di tengah lapangan di belakang rumah. Melihat itu, Angus pun langsung berlari menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Melihat si kuning telah kembali, John, Catherine, dan Silas pun ikut bahagia. Tamat ending yang sangat mengharukan.